Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Hadirin pengajian jamaah online rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, walaupun dalam situasi yang penuh dengan cobaan dan ujian ini, marilah kita tetap terus-menerus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh lebih banyak dan melebihi dari apa yang tidak menyenangkan diri kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung, mencoba untuk mengkalkulasi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya, karena nikmat Allah begitu sangat besar buat diri kita. Oleh karena itu, di dalam bulan yang suci ini, tentu kita lebih pantas untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa menikmati hidangan hidayah di bulan suci ini dengan penuh khidmat, dengan penuh harap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian online rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam bulan suci Ramadan ada bentuk penyucian, 3 bentuk penyucian sekaligus. Yang pertama adalah penyucian harta, yang kedua penyucian raga, dan yang ketiga adalah penyucian jiwa. Nah, penyucian ini atau pensucian atau tazkiyah memang harus dimulai dengan harta. Sebagaimana di dalam rangkaian surat-surat atau ayat-ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah, itu ujung-ujungnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai kita mengkonsumsi, menerima, memanfaatkan harta yang bukan menjadi hak kita. Kata Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini rangkaian ayat puasa, boleh dikatakan yang paling akhir. Jadi di ujung ayat puasa itu, ayat-ayat puasa, Allah memerintahkan kepada kita untuk jangan sampai kita mengkonsumsi, memakan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Apalagi itu merupakan hak orang lain. Apalagi kita mencoba untuk membawa kasus perebutan atau pengambilan harta yang bukan hak kita itu melalui cara memanipulasi hukum. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Nah, kalau sampai kita memanipulasi hukum, kemudian menipu hakim atau menyuap hakim dan perangkat-perangkat hukum lainnya, maka ini sungguh sangat besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah pengajian online rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, inilah gerbang pertama untuk dapat kita melakukan penyucian selanjutnya. Mustahil orang dapat menyucikan raganya, menyucikan jiwanya
tanpa terlebih dahulu menyucikan hartanya. Oleh karena itu, di kesempatan bulan yang suci ini, marilah kita lebih berhati-hati agar tidak sembarangan makan, agar tidak sembarangan menerima, agar tidak sembarangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Selalu memverifikasi, ya. Jangankan yang haram, yang syubhat pun kita harus hindari demi menjaga kesucian diri kita. Nah, kalau sudah suci hartanya, ya, kalau sudah suci hartanya, baru orang akan bisa suci raganya. Ya. Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mana bata minal harami fannaru aula biha." Tubuh yang tumbuh dari hasil yang haram, maka tempat yang layak bagi tubuh tersebut adalah neraka. Dengan demikian, tidak mungkin kita bisa menyucikan daging kita, tulang kita, kulit kita, seluruh raga kita, kalau masih ada terselip di dalam makanan kita, di dalam rezeki kita, ada barang-barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, kalau cuma kita yang memakan. Ingat, harta yang kita peroleh bisa jadi dimakan oleh istri kita, dimakan oleh anak kita, bahkan mungkin dimakan oleh orang tua kita, saudara-saudara kita. Itu sama dengan kita memberikan sesuatu yang haram, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh mereka. Nah, sedangkan tubuh yang dimasuki sesuatu yang haram tidak layak memasuki surganya Allah Ta'ala, tetapi tempatnya yang layak adalah di dalam neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Nah, dengan demikian hadirin jamaah pengajian online rahimanillah wa iyyakum ajmain, dengan melakukan penyucian harta maka kita akan berhasil untuk melakukan tahap selanjutnya, yakni penyucian raga ini. Nah, dalam puasa ini kita terus berhati-hati, jangankan yang haram, yang halal pun kita tahan. Jadi jangankan yang haram, yang halal pun kita tahan. Nah, kalau kita terbiasa berhati-hati dengan yang halal, apalagi kita menghadapi sesuatu yang haram, tentu saja kita akan lebih berhati-hati lagi. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, jamaah pengajian online rahimanillah wa iyyakum ajmain, seyogyanya kita terus menerus untuk melakukan kehati-hatian di dalam masalah ini. Nah, kalau orang sudah bersih hartanya, bersih raganya, insya Allah dia akan bersih jiwanya. Karena makanan itu yang kita makan itu akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi sikap hidup kita. Bahkan kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kata beliau yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah al-fammu wal-ju. Yang paling banyak orang bisa masuk neraka itu karena mulut kita yang sering berkata-kata yang tidak baik atau memakan sesuatu yang tidak baik, dan perut kita yang menampung ketidakbaikan itu, yang menampung keharaman-keharaman itu. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian jamaah pengajian online rahimanillah wa iyyakum ajmain, mari kita mulai penyucian ini di bulan yang suci ini dengan mensucikan harta kita. Bagaimana itu? Dengan cara hati-hati untuk tidak menerima, apalagi mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sedapat mungkin kita selalu memverifikasi mana harta yang halal, mana yang tidak jelas, mana yang apalagi yang haram. Yang kita terima yang jelas saja yang halalnya, sedangkan yang haram-haram, yang tidak jelas lebih baik tidak dikonsumsi. Karena apa? Orang yang memelihara dirinya dari yang syubhat, maka dia berarti memelihara kebersihan, kesucian dalam cara beragamanya. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian jamaah pengajian online rahimanillah wa iyyakum ajmain, di dalam bulan suci ini kita lebih pandai lagi untuk memilah-milah mana yang pantas, mana yang bersih buat diri kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan semoga
Ramadan kali ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi-pribadi yang lebih berhati-hati lagi untuk menerima atau apalagi mengambil sesuatu yang tidak jelas buat diri kita. Mudah-mudahan Allah taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya kelak dan menerima semua amal ibadah kita di bulan suci ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.